Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyati wal qawli wal amal. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita kembali lagi pada kajian kita, pada kelas kita, bahwasanya kita akan membahas isim-isim yang dibaca mansub atau dibaca secara nasab. Seperti itu. Sebagian besar itu ada yang termasuk bagian yang dibaca rofa, terus bagian yang lain dibaca mansub. Ada. Seperti yang kita singgung-singgung kemarin. Maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang isim-isim yang dibaca nasab, kita mulai dari sini. Khobar kana atau saudara-saudaranya. Iya. Jadi khobar kana itu mansub. Jadi khobar kana itu mansub. Jangan lupa kana itu dan akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Siapa itu ya? Dhonna, kana dan saudara-saudaranya itu kana, amsa, asbaha, bata, soro, laisa. Itu kan saudara-saudaranya kana itu. Dia itu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Menasobkan khobar. Jadi khobarnya itu mansub. Yang awalnya dia itu khobarnya sebelum kemasukan kana itu marfu, karena kana dan saudara-saudaranya itu termasuk nawasikh yang merusak tatanan dari mubtada khobar. Oleh karena itu, kana ini merofakkan isim yang sebelumnya dia itu mubtada jadi isimnya kana, menasobkan khobar yang sebelumnya khobarnya mubtada jadi khobarnya kana dan dia hukumnya mansub. Dicontohkan di sini, asbahat Fatimatu muallimatan. Muallimatan. Fatimah menjadi seorang guru. Mana khobarnya? Muallimah. Khobarnya adalah kata muallimah. Misalkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa kanallahu ghafurur rahimah. Kanallahu ghafuran. Ghafuran itu khobarnya kana. Dia mansub karena khobarnya apa? Khobarnya kana. Nah, kemudian isimnya inna, dan saya ulangi, kana ini dan akhwatuha ini dia itu bisa menasobkan khobarnya
Dan tidak hanya kana yang fi'il madhi saja. Karena kana dan saudara-saudaranya ini terbagi menjadi 3. Pertama, yang dia itu bisa ditasrif kemudian tetap beramal. Seperti ketika dia itu fi'il mudhari misalkan, dia amr, isim fa'il, masdar. Ini terjadi pada kana, amsa, asbaha, adha, bata, dhalla, soro. Yang kedua, bagian dari kana dan akhwatuhanya ini, dia ditasrif tasarrufan naqison. Tasarrufan naqison. Dia itu cuma bisa madhi dan mudhari saja. Dan isim fa'il. Tidak bisa dia itu fi'il amr, tidak bisa masdar. Itu ada 4 fi'il. Fati'a, infakka, bariha, zala. Kalian mengatakan ma bariha, ya kan? Mazala, mazala, zaidun aliman. Itu bagian kedua. Bagian ketiga itu adalah la yatasarrafu aslan bal yakunu jamidan. Dia itu tidak bisa ditasrif, hanya seperti itu, fi'il madhi saja. Itu apa? Laisa sama dama. Laisa sama dama. Jadi nggak bisa apa fi'il mudhoreknya, apa masalahnya nggak bisa ditasrif. Seperti itu. Yang kedua, isim inna. Nah, kalau inna itu juga termasuk nawasikh dan saudara-saudaranya. Saudaranya yang maksudnya yang beramal seperti inna. Apa itu amalnya? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kebalikannya. Kebalikan dari kana. Inna ini dan akhwatuha dan saudara-saudaranya itu menasobkan isim, merofakkan khobar. Menasobkan isim, merofakkan apa? Merofakkan khobar. Di sini disebutkan kana thawbu ka'anna thawba jadidun. Jadi saudara-saudaranya inna ya ada anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Contohnya ya inna zaidan qaimun. Zaidan mansub. Nah, ini contoh kita sekarang. Zaidan mansub. Nah, kalau inna ini untuk taukid. Kalian mengatakan di dalam i'rab harfu nasbin harfun musyabbahun bil fi'il. Dia itu harfu taukid wa nasbin. Dia itu kita katakan untuk mentakkid benar-benar. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, itu berarti apa? Inna dan saudara-saudaranya. Laita juga kan saudaranya. Kalian mengatakan laita amron syakhisun. Laita amron syakhisun. Laita itu untuk tamanni. Tolabu malatoma afihi. Ini sesuatu yang sulit terjadi, mustahil. Misalkan di dalam syair disebutkan ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Ya kan? Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'alal masyibu. Seandainya masa muda ini kembali, saya akan mengabarkan kepada masa muda apa yang dilakukan oleh uban ini. Dia sekarang tua, dia mengatakan seperti itu. Seandainya masa muda ini kembali. Kan masa muda nggak kembali. Ini pakai laita. Kalau la'alla, ini litaraji wa tawakkuf. Artinya tolabul amril mahbub. Ya, semoga. La'allal habiba qadimun. La'allal al-habiba qadimun. Gitu. Masya. Kemudian isim la. Nah, selanjutnya adalah isim la. Dia itu mansub. Isim la itu hukumnya apa? Hukumnya mansub.
Contohnya apa di sini? Beramal seperti inna dan khobarnya biasa dibuang. La rojula fil fasli. La rojula fil fasli. Dia itu la ini menasobkan nakiroh tanpa tanwin ya. Dia itu menasobkan nakiroh tapi tanpa tanwin. Dengan persyaratan, pertama, jika la ini langsung berhadapan dengan isimnya. Tidak ada sesuatu yang memisahkan. Terus syarat kedua, agar mewajibkan dia itu beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar seperti inna, dia harus tidak terulang lanya. Contohnya di sini, la rojula fil fasli. La rojula fil fasli. Nah, kalau kita sebenarnya kalau i'rab ya, isimnya la itu terbagi menjadi dua. Pertama ada mufrad, kedua ada ghairu mufrad. Kalau dia itu mufrad, maka dia itu mabni. Tapi mahalnya nasab. Ya kayak ini. La rojula fid dari fil fasli. Dia kita mengatakan dia itu mabni alal fathah, tetapi mahalnya nasab. Begitu. Mahalnya yang mansub. Sedangkan kalau ghairul mufrad, yang dimaksud ghairul mufrad itu adalah bukan yang dimaksud ghairul mufrad itu mudhaf atau syibhul mudhaf. Maka kalau seperti ini tidak mabni, langsung mansub. Jadi kalau dia mufrad, yang dimaksud mufrad itu bukan mudhaf, bukan syibhul mudhaf. Kalau dia mufrad seperti ini bisa musanna, la rajulani, la rijalu, la muslimatu, kan kayak gitu. Kalau seandainya dia itu mufrad seperti ini, bukan mudhaf, bukan syibhul mudhaf, maka dia itu mabni, kemudian mahalnya nasab. Kalau seandainya dia mudhaf atau syibhul mudhaf, mudhaf itu seperti gulam, gulam safar. Kalian mengatakan la gulama safarin hadirun. La gulama apa? Safarin hadirun. Tidak ada sama sekali pemuda yang berpergian itu hadir. Itu namanya mudhaf. Maka gulama safarin, kalian mengatakan isim la mansub. Begitu. Begitu juga syibhul mudhaf. Dia seperti apa? La tolian jabalan maujudun. La tolian jabalan maujudun. Dia itu mansub, tolian mansub. Dikatakan syibhul mudhaf karena dia itu berkaitan dengan isim selanjutnya seperti mudhaf, tetapi ta'aluknya itu bukan karena idhofah. Begitu. Nah, makanya dia disebut syibhul mudhaf. Kemudian selanjutnya munada. Munada. Jadi munada ini adalah isim mansub setelah huruf nida, disebut munada. Nah, karena sesungguhnya munada dia itu memang mansub, karena misalkan kalau munada contohnya ya, kan kalian mengatakan ya Zaidu, takdirnya kan unadi Zaidan, sebenarnya dia maf'ul. Maka perkataan kalian ya Zaidu itu sebenarnya takdirnya ad'u Zaidan, dihapus fiilnya yaitu ad'u, kemudian digantikan dengan huruf ya yang disebut dengan huruf nida. Dan dia Zaidnya menjadi mabni ala dham, tapi mahalnya nasab.
karena dia maf'ulun bihi. Maka kalian dalam i'rab mengatakan dia maf'ul bihi. Munada mahalnya nasab karena apa? Maf'ulun bihi. Karena ya tadi sebenarnya dia itu maf'ul bih yang dihapus. Jadi di dalam munada kalian harus perlu tahu posisi-posisi. Misalkan sebelum kita ke pembagiannya, contohnya kan ya zaitu itu kan. Yang disebut munada itu mana? Zaitu. Yang disebut harfun nida itu ya. Harfun nida kayak iya, nggak hanya iya, banyak contohnya. Harfun nida kayak iya ini mabni ala sukun. Zaitu mabni ala dom. Tapi dia mahalnya mansub, mahalnya nasab. Kenapa? Karena dia itu maf'ulun bihi. Begitu. Terus pembagiannya itu ada yang mabni ala raf'i, mabniyun bir rafa', ada yang mansub. Mabni ini berarti mahalnya yang nasab. Kalau mansub ya langsung. Pembagian ini sebenarnya kalian sudah tahu dari isim la ini sama. Ya kan? Sama. Nah, tetapi ada tambahan lah. Ada tambahan lah. Enggak seluruhnya sama. Jadi dia itu terbagi menjadi totalnya 5. Dan itu totalnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama adalah al-mufrad. Kedua adalah al-alam. Ketiga adalah nakiroh al-maksudah. Keempat adalah nakiroh ghairul maksudah. Kemudian mudhaf wal musyabbah bil mudhaf. Berarti 6 ya kalau mau itu. Ini ada nakiroh maksudah, mufrad alam, nakiroh ghairu maksudah, ya 5, syibhul mudhaf, terus mudhaf. Ini bukan dhaf aja tapi mudhaf. Itu adalah mudhaf ya. Gitu. Saya itu. Masih. Maka yang dimabni apa? Yaitu 2. Pertama al-mufradul alam, yang kedua adalah an-nakirah al-maksudah. Maka dia itu mabni ala dham. Dia mabni ala dham. Dia itu mabninya dengan dhammah. Tanpa tanwin ya, tanpa tanwin. Contohnya yang nakirah maksudah atau yang contohnya yang isim alam dulu, ya Umaru. Nah, lihat ya Umaru. Kalian tidak mengatakan ya Umarun atau ya Zaidu misalkan. Tidak mengatakan ya Zaidun, tapi dia mabni ala dham tanpa tanwin. Tidak apa? Tidak ada tanwinnya. Contohnya ini ya Umaru, kemudian yamra'atu. Ini contoh nakirah maksudah. Nakirah maksudah. Kalau kita contohkan mabni ala dham berarti ya kayak isim mufrad seperti ini. Tapi kalau dia seandainya musanna, ya Zaidan, berarti mabni alal alif. Kalau dia contohnya apa? Ya Zaidan. Kalau dia contohnya ya Zaiduna, maka dia mabni alal wawi. Ya kan? Ya Zaiduna mabni alal wawi. Jadi bisa ya Zaidu mabni alal dham, kemudian bisa ya Zaidani mabni alal alif, bisa apa? Ya Zaiduna mabni alal wawi. Begitu ya. Yang ro'atu sama saja, juga begitu. Ya rojulu contohnya. Kemudian yang 3 selanjutnya yaitu nakiroh ghairu maksudah, syibhul mudhaf yang kita jelaskan tadi, dan mudhaf itu semuanya langsung mansub. Kalau ini tadi mahalnya nasab. Kalau yang tadi adalah mahalnya nasab, sedangkan yang selainnya yaitu 3 dia itu hukumnya langsung mansub. Contohnya yang ini nakirah ghairu maksudah, yamro'atan. Kita bisa contohkan, maksudnya dia itu nakirah tidak ditentukan,
tetapi tidak ada yang dia inginkan. Misalkan perkataan orang buta misalkan. Orang buta kan nggak menentukan ya. Misalkan, yamra'atan khudhi biyadi. Wahai perempuan, perempuan siapa saja tanpa dia maksud siapa perempuannya. Begitu. Ini namanya nakiroh ghairu maksuda, perkataan orang buta misalkan. Kemudian ya hamilan hakibatan. Ini contoh syibul jumlah. Kemudian mudhaf ya Rasulullah misalkan. Ya gulama Zaidin. Nah, seperti itu. Itu contohnya apa? Contohnya al-mudhaf. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang maf'ul, mafail. Mafail itu banyak yang disebutkan oleh musonif di sini dan itu hukumnya mansub ya. Mafail itu hukumnya apa? Hukumnya mansub. Seperti itu. Hukumnya adalah mansub. Nah, pertama ini ada maf'ul bi. Yang pertama ada maf'ul bi. Contohnya apa? Raji'at tifl. Raji'at tiflu darsahu. Seorang anak-anak mengulangi pelajarannya. Maf'ul mutlak. Raja'at tiflu darsahu muraja'atan. Maf'ul mutlak itu masdar yang diulang. Kemudian yang ketiga, maf'ul fi, yaitu dhorof. Contohnya apa? Raja'at tiflu darsahu lailan. Nah, kata lailan ini dia itu maf'ul fi. Kemudian maf'ul lah raja'at tiflu darsahu ta'atan li muallimihi. Maf'ul ma'ah raja'at tiflu darsahu wa ghurubasy syamsi. Begitu. Ini saya mohon izin dulu ya karena saya ada kegiatan rapat mendadak ini. Insya Allah besok kita lanjutkan ini dan insya Allah kita nambah jam besok ya. Insya Allah Ta'ala. Saya sekarang izin dulu. Kita akan lanjutkan besok insya Allah Ta'ala. Masih muhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.